Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf sesuai dengan manhajiyah Maulana Syekh yang diamanahkan oleh beliau tatbiqan wa nadhariyan. Dan hari ini kita masuk kepada nazari pada kitab Tajwidul Huruf di markas Ihya'ut Turath Kairo. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada ahamiyatu ardi al-Quran wa talaqqihi 'anil masyayikh. Pentingnya belajar Al-Quran itu dengan berguru. Sudah kita berikan, jelaskan apa yang dimaksud dengan talaqi, apa beda talaqi dengan ardi, dan diberikan juga dalil-dalil daripada bait-bait yang dikarang oleh para a'immah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada khutuwatu itqani tilawatil Quran. Ya, di bab yang kedua, setelah kita tahu pentingnya belajar Al-Quran itu dengan berguru, Maulana Syekh Abdul Qadir memberikan isyarah kepada kita ataupun memberikan pelajaran kepada kita bagaimana langkah-langkah untuk memutqinkan Al-Quran. Itulah disebutkan dengan khutwatu itqani tilawatil Quran. Ya, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. خطوات إتقان تلاوة القرآن. الأول الحرص على القراءة باللفظ الذي أراده الله عز وجل، فقد نسب فعل القراءات إلى الذات العلية سبحانه وتعالى في قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهذا تأكيد منه على أن ما أقرأه به جبريل عليه السلام واللفظ الذي أراده الله سبحانه أن يقرأه. Aywa. Yang pertama sekali ya Pak, adanya di dalam hati kita adanya keinginan yang kuat sekali. Hirsu ala qiraati, keinginan yang kuat sekali pada atas apa? Atas qiraah ataupun bacaan yang betul, bacaan yang benar. Bi alfadhil ladzi aradahu Allahu azza wajalla. Bacaan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah. Kita ingin sekali bacaan itu. Ketika keinginan kita sudah condong ke situ, kepada bacaan yang baik dan benar, sesuai dengan bacaannya baginda Rasulullah, di situ kita mulai mencari guru, di situ kita mulai mencari bagaimana kaedahnya, di situ kita mulai menghafal kaedahnya. Kenapa? Karena kecondongan hati. Maka disebutkan tadi al-hirsu 'ala al-qira'ati bi lafdhil ladzi aradahu Allah azza wa jalla. Bukan yang lain. Tapi memang keinginan yang mendasar di dalam hati kita, kecondongan hati kita ingin membaca seperti bacaan yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama sekali. Maka dikatakan apa? Coba kita lihat, disandarkan bacaan Al-Qur'an itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Bermakna apa? Al-Qur'an ini memang betul Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menurunkannya kepada baginda Rasulullah melalui perantara Jibril. Kita ingin bacaan itu. Itu yang pertama sekali. Kalau tidak ada itu dalam hati kita, makanya enggak kurang semangat macam sekarang. Kalau itu tertancap, itu pondasi dasar. Itu langkah pertama supaya kita sampai kepada tujuannya adalah mutqin. Maka dikatakan khutwatu itqani tilawati Quran. Terus. Wa huwa tunggu dulu. Wa hadza ta'kidun minhu ala anna ma aqra'ahu bihi Jibril alaihissalam. Ini adalah ta'kid. Maksudnya menguatkan bahwasanya apa yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah
itu adalah bacaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan itulah yang harus kita pegang. Bacaan itulah yang harus kita pelajari dan harus kita ajarkan kembali ke generasi selanjutnya. Itu poin yang pertama. Selanjutnya, الثاني التلاوة عبادة توقيفية. إن تلاوة القرآن عبادة توقيفية تتوقف على صفات تلقيها عن طريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلسلة السماع بالقراءة تنتهي إلى الإله وهو الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام الجزري لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwasanya qiraat ini, bacaan Al-Qur'an yang kita belajar, kita talaki ini apa? Ibadatun tauqifi. Itu yang harus kita pahami dan harus kita sadari. At-tilawatu, bacaan Al-Qur'an itu adalah ibadah tauqifi. Makna ibadah tauqifi ini seperti salat. Rukuknya sudah begitu 2 rakaat, misalkan salat subuh sudah diatur. Itu disebut ibadah tauqifi. Sehingga kita mengikuti saja. Makanya dikatakan di awal, dikatakan oleh Imam Malik, jangan masukkan kepada kalamu Rabbina lima wa kaifa. Kenapa? Karena dia ibadatun tauqifi. Inna tilawatal Qur'ani ibadatun tauqifiyatun. Bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu adalah ibadah tauqifiyah. Ibadah yang sudah diatur, sudah ditetapkan tanpa ada ra'yun di situ. Itu yang disebut ibadatun tauqifi. Tidak ada ra'yun di situ. La majala ila ra'. Tidak ada masuk di situ. Menurut saya begini yang lebih pas. Tidak. Karena dia sudah ditentukan. Maka dibilang tatawaqqafu ala sifatin. Penentuannya itu atas apa? Bagaimana cara kita mengambilnya? Ala sifatin talaqqiha an tariqit tawatur. Cara mengambilnya cuma jalannya satu saja. Talaqqi dari jalur yang mutawatir. Jalur yang mutawatir. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan silsilah sima' bil qiraah. Dengan apa? Fulan mendengar dari fulan lalu mengajarkannya. Fulan mendengar dari fulan lalu mengajarkannya. Itu yang dinamakan sekarang dengan sanad. Sanad ini bukan hal yang baru. Kalaupun ada orang baru mengetahui tentang silsilah sanad, Quran bersanad. Ini Quran bersanad bahwasanya ini dah ada hal yang baru. Enggak. Memang sebenarnya Al-Quran itu bersanad. Kalau tidak bersanad dia, bagaimana kita mau mengajarkan? Dari mana tahu kita ilmunya? Nah, disinilah harus mengambil daripada guru yang thiqah. Daripada guru yang thiqah. Daripada guru yang telah berguru kepada gurunya. Dan diakui oleh gurunya bahwasanya dia bisa mengajarkan orang lain. Jadi tidak ada yang sekali melompat tiba-tiba dia baca 2 hari langsung bisa menjadi guru. Tidak. Berproses, bertangga, bertahap. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Jadi tilawah ibadatun tauqifiyah. Nah, dia yang mana ibadah tauqifiyah ini silsilah rantai mengambilnya itu langsung dari rantainya itu bersambung kepada berhentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Imamul Jazari, li'anna al-Qur'an bihi ilahu anzala. Dengan cara itu. Dengan begitu caranya kita begitu bacaannya ya begitu kita ambil. Ya, wa hakaza minhu ilaina wasala. Dan begitu pula dari generasi ke generasi sampai kepada kita dengan bagaimana cara bacanya, bagaimana kaifiyah bacanya, bagaimana kita dalam berguru, bagaimana mujalasahnya dari generasi ke generasi diriwayatkan. Nah, sampailah pada masa kita sekarang ini. Kita duduk talaki begini. Bukan bermakna talaki begini adalah satu sistem yang baru kita buat. Tidak. Kita melanjutkan apa yang dulu dilakukan oleh Maulana
Maulana Syekh. Kita juga duduk begini dulu sama beliau, kita dengarkan satu-satu. Ya kan? Lalu sekarang begini, nanti antum semua juga akan begitu pada generasi selanjutnya ataupun kawan-kawan yang lain. Nah, itu harus dipahami bahwasanya tilawatu ibadatun tauqifi. Nah, selanjutnya فكما أن صفات الصلاة توقيفية وصفات الحج توقيفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج خذوا عني مناسككم فكذلك صفات القراءة توقيفية لا فرق بينهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اقرأوا كما علمتم فكل منهم عبادة متصل سندها برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قراءة القرآن عبادة والعبادة عمل لا بد فيها من توافر ركنين لقبوله كما هو مقرر شرعا الركن الأول الإخلاص الركن الثاني المتابعة والموافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah diberikan oleh Maulana Syekh dalil daripada Imam Jazari, maka ada dalil lagi kuat sekali. Bagaimana kita melihat salat? Ya kan? Salat itu perintahnya, sallu kama raaitumuni salli. Kamu salat seperti bagaimana kamu melihat saya salat. Bagaimana kita nak lihat salat Nabi? Berarti tanyakan kepada ulama. Ulama tanya sampai kepada Rasulullah. Dibuat hukum, dibuat kaedahnya tentang salat. Begitu juga haji. Tak ada bisa haji sendiri. Ya, lihat. Khudhu anni manasikakum. Perintah juga di sini. Sallu perintah. Khudhu anni manasikakum, dengan berhaji bagaimana cara berhaji itu langsung bersandar kepada Rasulullah. Begitu juga kepada iqra'u kama ulimtu. Iqra'u kama ulim. Tiga-tiganya perintah. Bacalah Al-Qur'an itu seperti bagaimana kalian diajarkan, kan gitu. Tiga-tiganya ini perintah. Bermakna apa? Tiga-tiganya ini adalah ibadatun tauqifi. Nah, ada bisa dikira-kira. Harus belajar harfan. Maka dikatakan kama anna sifatas salati tauqifiyah. Sebagaimana sifat ataupun sebagaimana tata cara salat itu tauqifiyah. Salat wajib. Bermakna bagaimana cara salat, bagaimana rukuk yang baik, sujud yang baik, itu masuk semua ke dalam wajib. Baca Quran wajib mengikuti Rasulullah. Bagaimana isti'la yang betul, bagaimana makhrajnya yang betul, itu termasuk dalam kewajiban. Nah, itu nanti dijelaskan di sini. Nah, begitu juga haji. Atau liqaulin Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Wa fil hajj. Itu kuat sekali dalilnya. Wa fil haji khudhu anni manasikakum. Tak bisa kita kira-kira. Ada kaedahnya, ada riwayatnya datang dari Rasulullah yang Rasulullah mengerjakan seperti itu, kita kerjakan. Pada haji. Fakadzalika sifatul qiraati, dan begitu jugalah ya cara ataupun cara membaca Al-Qur'an ini tauqifiyah. Tauqifiyatun, tidak ada majal ra'i, tidak ada pendapat di dalamnya. Tidak ada pendapat. Kenapa? Begitu bacaannya. Misalnya matnya dari tariqah Syatibiyah, mat muttasil munfasil 4 atau 5 harakat. Tapi menurut saya tidak bisa begitu. Kita muqarranahkan, tidak. Imam Syatibi mengambil itu daripada guru beliau, sudah jelas silsilah sanadnya. Beliau hanya meriwayatkan, bukan membuat baru. Nah, ini yang maksud pada ibadah tauqifiyah. La farqa bainahum, tidak ada bedanya. Salat kah, haji kah dia, qiraah kah dia. Di sinilah penting kita berguru nih. Di sinilah penting kita duduk sama-sama mutala'ah muzakarah. Ya, sama-sama kita muzakarah, kita lihat. Oh, ini kita pelajari nazarinya. Ketika dalam halaqah kita pelajari tatbiqi.
Setelah khatam diujiankan, lalu belajar kembali apa? Belajar bagaimana mengajar yang baik. Ya kan? Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi iqra'u kama 'allimtum. Iqra'u kama 'allimtum. Kamu bacalah Al-Qur'an itu sebagaimana kamu diajar. Kalau tidak belajar bagaimana nih diterapkan nih? Tidak bisa kan? Iqra'u kama 'allimtum. Fa kullu minhum. Pada setiap salat kah dia, haji kah dia, qiraah kah dia, ibadatun muttasilun sanaduha. Ini tauqif ini tadi. Ibadatun muttasilun. Ibadah yang bersambung langsung silsilah sanadnya kepada Rasulullah. Wa anna qiraatal Qur'ani ibadatun. Ini baru pembahasan baru. Jadi kita sudah sepakat tadi apa namanya? Tilawatul Quran ibadatun tauqifi. Okey. Sekarang wa anna qiraatal Quran ibadah. Okey, qiraat Quran itu kita niatkan atau dia menjadi ibadah. Dan ibadah wal ibadatu amalun la budda min fiha min tawafuri ruknain. Ketika dia dikatakan ibadah, berarti amal. Amal itu tidak akan diterima kecuali dengan dua rukun. Rukun ni kalau hilang daripadanya, hilang bagian, bukan dia lagi berarti. Ya kan? Rukun. Kalau sekarang manusia hidup tu apa rukunnya? Dua kan? Ada jasad, ada ruh. Hilang satu, jadi mayat dia. Ya kan? Ini harus dua-duanya sempurna. La budda fiha min tawafuri ruknain. Maka ditulis ini min tawafuri ruknain. Harus ada dua ini. Tidak bisa satu saja. Harus ada dua-duanya. Liqabulihi kama fi huwa muqarrar syar'an. Untuk diterimanya amal ataupun dikira itu ibadah, harus ada dua rukun. Apa yang pertama? Al-ikhlas. Ikhlas ini juga yang pertama sekali tidak mungkin bisa spontan. Ya. Sabar, bisa langsung sabar, bitasabbur. Enggak ada bisa langsung sabar, bitasabbur. Sama juga sabar itu sama seperti anak kecil merangkak. Merangkak sikit-sikit bisa berdiri, sikit-sikit baru bisa berlari. Baru spontan, dia enggak mikir lagi larinya. Kapan dia mau bangun. Begitu juga hati kita. Begitu juga ikhlas ini. Terus dilatih takhallus sikit. Sehingga Allah jadikan kita apa? Mukhlasin. Mukhlasin. Begitu juga dengan rukun sani. Mutaba'atu wal muwafaqatu lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah penting ketika qiraat Al-Qur'an itu dengan jalur yang jelas keilmuannya. Jalur yang jelas silsilah sanadnya. Kenapa? Karena syarat. Karena tadi soal qiraah tadi ibadah. Syaratnya salah satunya rukunnya apa? Harus mengikuti mutaba'atu wal muwafaqatu lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti dan sesuai. Muwafaqah itu sesuai dengan yang datang daripada baginda Rasulullah. Kita tidak tahu yang mana yang datang dari baginda Rasulullah. Lihat gurunya, lihat murid, lihat silsilah sanadnya. Yang pertama sekali, kalau ini memang Allah akan tunjukkan nanti. Tapi yang pertama sekali apa? Tanamkan rasa hirs. Mau totalitas, mau mencari lafaz yang bagaimana yang Allah turunkan, Allah tunjukkan gurunya. Itu salah satunya. Kalau kita pikir memang enggak ketemu. Tapi kalau tertanam niat tadi, pondasi itu, hirsu ala qiraati bi lafdhil ladzi aradahu Allah azza wa jalla, Allah akan tunjukkan. Ini berguru sama fulan. Tapi kalau maunya abal-abal, dikasih abal-abal juga. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. وهذه الموافقة هي قراءة القرآن بالكيفية التي نزل بها الوحي
والتي نقلها إلينا أئمة ووصلت إلينا عن طريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى هذه الموافقة لا بد من تحري الدقة في تعلم القرآن الكريم. أيوة. Muwafaqah, sesuai dengan bacaan, ya, sesuai dengan bacaan Rasulullah itu punya cara. Cara yang mana diturunkan wahyu dengan cara itu. Wa hadhihi al-muwafaqatu hiya qira'atul al-Qur'an bi kayfiyah allati nazala bihal wahyu. Sesuai dengan cara Rasulullah, sesuai dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan. Baru dia bisa cocok, bisa pas. Kalau enggak, Rasulullah cara mengajarkan beliau dengan cara lain, kita ambil dengan cara. Misalkan ada orang itu menghafal dengan sendirinya tanpa setoran. Apa yang dikatakan kemarin? Suhufi. Lancar kali hafalannya, lancar sekali hafalannya, enggak berguru dia, la yu'tabar, tidak dikira inda ahli ilmi kal ajami, enggak dikira dia. Kenapa? Tidak dikira menjadi mukri, karena caranya itu tidak benar. Maka dibilang lafaz-lafaz yang sama, disinilah bedanya. Harus dengan hadhil muwafaqatu hiya qiraatul Quran bi kaifiyah, dengan cara allati yang nazala bihal wahyu, dengan cara bagaimana wahyu itu diturunkan, baik ardi ataupun talaqi. Di sini kita tidak perlu menyampaikan dengan harus begini, harus enggak. Kita hanya menyampaikan apa yang hakikatnya ada. Hanya menyampaikan saja. Ilmunya memang begitu. Sama kalau kita bilang 1 tambah 1 2, perlu ngegas kita? Enggak percaya enggak apa-apa. Nanti kalau dia cari hakikat 1 tambah 1, ya balik dia kedua. Ya kan? Balik dia. Wallati naqalaha ilaina a'immah, yang mana cara khas yang diajarkan oleh baginda kepada sahabat ini dinukilkan oleh para a'immah. Makanya nanti ada madrasah-madrasah. Disinilah penting madrasah itu untuk apa? Menjaga silsilah sanad. Itu pentingnya madrasah. Bukan lomba-lomba terus tuh bagus, tapi asli hakikat adanya madrasah itu untuk apa? Menjaga silsilah sanad. Karena dari generasi ke generasi. Wa wasalat ilaina an tariqit tawatur. Sampailah kepada kita sekarang dari generasi ke generasi dengan cerita tawatur. Contoh nih sekarang. Berapa orang kita duduk nih? Lebih puluhan. Nanti puluhan ini dengar. Ada yang mungkin dengar, ada yang tidak. Tapi nanti ada satu maklumat itu sama semua. Nanti ada yang pulang ke sana, ada yang pulang ke Sumatera, ada yang pulang ke Jawa, ada yang pulang ke Cina, ada sama maklumatnya. Pas dikumpulkan sama maklumatnya. Mungkin tak orang di Jawa, orang di sini sepakat semua untuk bohong satu generasi? Mustahil. Ini tawatur. Mustahil secara akal sehat. Kalau dia sebegitu dibilang mungkin saja, itu berarti dia tidak percaya. Bukan masalah percaya tidak percaya di sini. Secara akal sehat mustahil sepakat satu generasi itu secara beramai-ramai berbohong. Itu yang disebut dengan tawatur. Nah, ya, bukti mana bukti tawatur Quran? Jangan dari lafaz saja, dari tulisan tangan. Ketika kita saya pulang kemarin di Aceh Besar, itu ada disimpan sama Abi tulisan Quran masih tulisan tangan. Salah satu ulama Aceh Besar dulu yang mengajarkan Quran, disimpan di rumah. Saya ada tulisan tangan. Sama dengan tulisan yang sekarang di HP Android. Ya kan? Berarti kan wasilah saja yang berbeda. Tulisannya sama. Berarti dari generasi sebelum kita juga begitu kan? Bahkan di hamisnya dijelaskan sedikit tentang qiraat. Perbedaan bacaan. Saya baca itu keluar dari mata saya. Kenapa? Berarti dulu pernah sampai kuat ilmu itu di Aceh.
pernah sampai ilmu qiraat ini di Sumatera dulu kuat. Cuman mungkin kalau di daerah Aceh mungkin funnya lebih tinggi kepada fikih setelah ini, setelah generasi selanjutnya. Tapi pernah ada kuat. Nah, hatta nasila ila hadhihi al-muwafaqah la budda. Maka kalau mau sampai kepada sesuai dengan bacaan itu, sesuai dengan bacaan yang dirawikan dengan baik dan benar, hatta nasila ila hadhihi al-muwafaqati la budda, maka harus min tahrir diqqah, harus teliti, jeli betul. Tak boleh asal-asal. Mana contoh tahrir diqqah itu? Misalkan diajarkan oleh Maulana Syekh. Ini kenyataan. Pengucapannya jangan moncong. Nampakkan sofirnya dulu. Lalu baru buka harokatnya. Nampakkan dulu baru moncongkan. Pas kita nengok tu, kita tahu kan, tapi belum jadi malakah, belum jadi spontanitas, belum jadi kemampuan. Kita tahu saja begitu yang benar pada talaki. Pas kita sampai, kita baca depan Syekh ardi, dibilang Syekh ini betul nih. Itu bacaan yang betul sekali, baru betulnya Tengku. Baru betulnya sekali Ustaz. Antum salahnya berapa kali sebelum itu? Mungkin enggak sekali betul itu mengubah salah yang sudah 18-19 tahun? Butuh tikrar, butuh penguatan, butuh pengulangan. Setelah diajarkan, ini termasuk diqqah, termasuk jeli di dalam kita belajar. Tak cukup pas baca aja begitu sekedar, tak cukup. Tak cukup. Pas diulang, dibilang sama manusia, kamu ulang 50 kali. Wallahi saya ulang 50 kali. Ketika sad di Fatihah itu enggak betul. Saya ulang 50 kali. Ketika itu di Mataria sampai tidur saya. Ulang sad saya. Bukan saya aja, yang lain begitu juga. Dulu ada Habibullah. Ketika orang Cina pas sampai sini bertabur bacaannya. Pas diminta sama Syekh, kamu ulang sekian, diulangnya sekian. Dan banyak kawan-kawan lainnya seperti itu. Nah, generasi kita juga seperti itu. Ini termasuk kepada labudda min taharrid diqqati fi ta'allumil Quran. Berguru, cari guru yang baik, mau bimbing kita. Lalu apa maklumatnya tu pegang baik-baik. Tatbiknya kuatkan, nazarinya dihafal, dicicil sikit-sikit. Diimtihankan di depan Maulana Syekh kitab ini bukan untuk dapat natijah mumtaz, tapi betul-betul untuk menjadi rawi, betul-betul merawikan ilmu ini ke generasi setelahnya. Itu tujuan Maulana Syekh, tidak ada yang lain. Kata Maulana Syekh, kita mau sekarang mengeluarkan jil, selalu itu diulang. Mau mengeluarkan orang, nahtaju ila rijal, itu yang diulang selalu. Sampaikan Zaki, sampaikan, kita butuh orang, kita butuh kuat. Khair Sidi, kita sampaikan. Pas kita baca kitabnya, rupanya betul fikrah beliau tertuliskan dan hal beliau seperti itu. Ya, ayo, ambil baca satu lagi. الثالث تبليغ القرآن على الكيفية الصحيحة. إن كيفية تلاوة القرآن الكريم مما تلقاه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم وعنهم أخذ تابع التابعين حتى وصلت إلينا عن طريق التلقي مصداقا لقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيوة. Yang ketiga, kita ingin menyampaikan Al-Quran itu baik. Pertama, keinginannya mengambil, belajar,
dan mengajarkannya sesuai dengan cara yang baik. Maka dibilang tablighul Qur'ani ala kaifiyatin sahih. Ya. Mengajarkan, menyampaikan Al-Qur'an itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan arahannya. Ini yang poin ketiga yang harus kita pahami. Itu tanamkan di dalam hati kita. Kita sesuai mau ambilnya. Bagaimana ilmunya? Ambil betul. Bagaimana menyampaikannya? Ambil betul. Sampaikan dengan baik dan benar. Ini poin yang ketiga. Lalu dijelaskan, inna kaifiyatat tilawatil Qur'anil Karim. Sungguh bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu, cara, metodenya, ya, cara bacanya itu, ya, mimma talaqahu tabi'una 'ani sahabah, yang mana cara bacanya semuanya itu sudah ditalakkikan dari sahabat, diturunkan kepada tabi'in, dan dari beliau semuanya, wa anhum akhadhat tabi'in. Bagaimana bacaan yang benar itu sudah diriwayatkan, diwariskan dari tabi'in, mewarisi lagi siapa? Tabi'in. Hatta wasalat ilaina, sampai kepada kita begitu. Dari ulama sebelumnya sampai kepada kita, dan terjaga betul, jangan ragu. Terjaga betul. Kalau kita dakik pas diteliti oleh disampaikan oleh Maulana Syekh, kita ambil makhraj itu, kita ambil lafaz itu, kita ulang, memang yakin nanti sampai satu titik Maulana Syekh juga mengatakan aywah, sah. Tenang hati kita. Enggak begini nih. Pas kita baca fil ard, kita enggak meraba lagi. Hati kita enggak begini. Enggak. Bukan ta'assub, bukan usul, dapat. Makanya dakik tadi. Penting. Nah. Ya. Wasalat ilai an tariqit talaqi, sampai kepada kita lafaz yang kita pelajari ini sekarang dengan cara talaqi. Misdaqan liqaulillahi ta'ala. Kita ini hanya mengambil usaha saja. Ini sebenarnya memperkuat daripada qaulullah ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Selanjutnya, ولا شك أن الله تعالى تكفل بكتابه وحفظه وما على العباد إلا السعي والأخذ بأسباب هذا الحفظ ومن تلك الأسباب العناية بحروفه وكلماته عناية بالغة ليكون ذلك حسنا منيعا من أي مؤثر قد يطرأ على مباني الكلمات القرآنية. قال ابن الجزري رحمه الله: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وبإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفات المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها والعدول عنها إلى غيرها. أيوة. Tidak diragukan lagi, wala syakka anna Allah Ta'ala takaffala bi kitabihi wa hafizahu. Tidak diragukan lagi, Allah sendirilah yang menjaga Al-Quran itu. Ya. Wa ma 'alal ibadi illa sa'yu. Tidak adalah kita ini kecuali hanya mengambil usaha saja. Dengan usaha itu dapat pahala kita. Kalau kita tidak ambil usaha ini, Allah titipkan ke orang lain. Bukan hilang Quran, sama kita hilang. Quran tetap ada. Kenapa? Karena yang menjaminnya Quran itu ada Allah Ta'ala. Kamu tidak mau hafal Quran, hilang Quran itu. Tidak, sama kamu hilang Quran. Allah kirim ke orang lain. Maka kan sering diulang. Sayati qauman ghairuh thumma la yakunu amsalahum. Akan datang orang-orang lain.
Makanya segitu juga kita bilang di halaqah, kamu tidak mau, tidak masalah. Kamu tidak mau ngafal, tidak mau betul-betul iltizam dengan di halaqah, tidak masalah. Sikit pun tidak ada masalah. Tidak pula kita mencari murid ta'ala, tidak. Kenapa? Risalah ini. Saya datang ke sini sa'yun, mau berusaha menjaga. Antum datang ke sini mau berusaha. Sama-sama. Tidak mau, tidak apa-apa, Allah ganti orang lain. Ya kan? Nah. Maka dibilang apa? Wa ma 'ala al-'ibadi illa as-sa'yu wal akhdhu bil asbab hadzal hifz. Kita hanya mengambil asbab saja. Nah, jangan pula merasa menjaga Quran tu. Wa min tilkal asbab. Lalu okey, kita mengambil asbab. Apa teknisnya? Kan itu? Kita sama-sama tekad nih. Kita jaga Quran itu dengan talakinya, dengan semua kaifiahnya. Apa teknisnya? Apa yang paling utama? Wa min tilkal asbab. Dari pada penjagaan kita mengambil asbab ini tadi, ainayatu bi hurufihi. Kita menjaga bagaimana pengucapan hurufnya, menjaga hurufnya itu, wa kalimatihi, dan kata-kata dalam Al-Quran dijaga betul, baik secara lafzan wa ma'nan. Nah, inayatan balighah, penjagaan yang penuh, totalitas. Ya, liyakuna dzalika husnan mani'an min ayyi mu'athirin, ya, qad yatra'u ala mabani kalimatil Qur'aniyah. Supaya apa? Tidak masuk, supaya terjaga kemurniannya daripada sesuatu yang mempengaruhi ataupun merusak. Mu'athir itu merusak ataupun yang mempengaruhi Al-Quran itu, sehingga merusak daripada mabani, daripada lafaz ataupun kata Quran itu sendiri. Baru dikatakan oleh Imam Jazari, tidak diragukan lagi, annal ummata kama hum muta'abbiduna bi fahmi ma'anil Quran, bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan fahmul Quran itu ibadah. Tidak diragukan lagi bahwasanya kita tadabbur Al-Quran itu adalah bernilai ibadah. Wa bi iqamati hududihi, ya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Quran itu juga ibadah. Muta'abbiduna bi tashihi alfadhihi, dan juga begitu bernilai ibadah ketika belajar memperbaiki lafaz Al-Quran. Contoh memperbaiki lafaz Quran bukan bermakna kita tak bisa bilang kho, tapi kho yang diucapkan oleh baginda Nabi itu bagaimana? Ini yang kita pelajari. Bisa juga kita ucapkan kha, kho. Kho juga kalau kita dengar sikit-sikit aja bunyinya. Tapi apa betul kho yang begitu hakikat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwariskan dari generasi ke generasi? Ini dia titiknya. Tasih al-fadh wa iqamati hurufihi, dan bagaimana dakik di dalam menjaga hurufnya, baik makhrajan, sifatan, detail pengucapan yang kita ucapkan sendiri, dan bagaimana ketika orang lain mengucapkannya kita jaga itu. Jadi ketika muqri'in mentashih, bukan dia marah, enggak, dia mau jaga itu bagus. Sebenarnya kita kalau betul-betul mau, ketika ditashih senang. Kenapa? Karena itu diperbaiki. Kita hantarkan abal-abal, datang orang diperbaikinya baik-baik. Senang nggak kita? Setelah diperbaikinya kan dipulangkan ke kita kan? Sebenarnya paling senang kita ketika ditashih. Tapi kenapa ada orang yang marah misalkan ketika ditashih? Ini menunjukkan hirsun pulang kepada yang dasar tadi belum kuat. Menunjukkan apa? Al-hirsu ala qira'ati bi alfadhil ladzi aradahullah itu belum tertanam sama dia. Itu aja. Makanya kalau paham langkah-langkah ini, disitulah paham kita jiwa orang tu ketika baca sama kita. Oh ini belum, ini pondasinya belum kuat nih.
Terasa. Dan itu tidak bisa dibohongi. Dan rasa itu juga tidak bisa dapat dalam satu hari. Terus menurut Allah kasih. Titipkan malakahnya. Nanti. Iqamati hududil muta'abbidin bi alfadhihi wa iqamati huruf. Ala sifatin. Atas apa? Kita jaga betul itu. Atas dengan cara apa? Mutalaq. Min a'immatil qira'ah. Tak bisa yakin-yakin saja. Harus dengan talaqi. Di sinilah penat kita talaqi itu. Tapi ingat, saya ulang-ulang lagi. Talaqi itu penat. Berguru itu penat. Lebih penat lagi bodoh. Lebih penat lagi bodoh. Ya kan? Talaqi itu penat. Capek talaqi itu. Duduk kita. Bahkan setelah dapat ilmunya diminta sama guru. Suruh ajarkan yang lain. Penat kita. Habis waktu kita. Mau kita jalan-jalan. Tak bisa. Tapi lebih penat lagi bodoh lebih penat lagi. Min a'immatil qira'ah muttasila bi hadratin nabawiyyah afsahiyyatil arabiyyatil lati la yajuzu mukhalafatuha wal 'udulu anha ila ghairiha. Yang mana ilmunya itu bersandar kepada Rasulullah al-arabiyyah bilisanin arabiyyin mubin. Orang tak mau ya harus ikut bagaimana kaedah lahjat orang Arab pada masa itu. Maka kadang-kadang sering ada kita waktu baca bingung kita. Afala. Kadang kita baca afala ta'qilun. Datang mukriin bilang afala ta'qilun. Ini jangan sampai ini afala jangan sampai menjadi uful. Falamma afalat. Apa bedanya? Inilah ni tadi ni. Al-arabiyyati la yajuzu mukhalafatuha. Fasahah. Fasihnya orang Arab mengucapkan bagaimana? Lahjatnya Arab tu bagaimana? Ketika kita baca ada nampak ayat yang ndak sesuai dengan Allah Taala, ndak bagus. Qabih. Wa qalu ittakhadallahu walada. Turunkan suara. Lalu yang membalasnya itu subhanah, naikkan sikit. Ya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Turunkan suara. Lalu naikkan lagi balasannya. Kenapa itu? Di sinilah. Dari mana kita dapat kalau tidak talaqi? Tidak dapat. Dan bagaimana misalkan pemisahan antara huruf dengan huruf. Misalkan nampakkan tafasyisin dulu baru ucapkan minasya. Kan bisa juga kita ucapkan minasya. Kho. Bisa juga kho. Bisa. Khofi salahnya. Siapa yang tahu ni khofi ni, kesalahan khofi ni? Qura. Bisa tak ni bacaan yang seperti ini menjadi wazan untuk mengajarkan orang? Tidak bisa. Harus dia keluarkan seperti itu. Nampakkan tafasyi baru buka dulu. Minasya. Pertama capek. Dilatih. Lalu spontan. A'udzu billahi minasya. Tak ada lagi minasya. Misalnya kho. Tak lagi kho. Tapi kalau kita tak ngeh dalam membaca dan kita mau membacakan orang lain juga asal-asal, hal-hal yang begini ni tergilas. Hilanglah mumayyizat daripada Maulana Syekh Abdul Qadir. Dakik betul beliau di situ. Minasya tu sama orang Cina tu capek. Minasyai. Bagaimana ujungnya tu tak naik? Syaito. Dan jangan juga saktah. Syaito. Ini kan perlu daqi. Perlu teliti, perlu jeli. Makanya ada nanti qiraat tatbiq. Duduk sama mukri. Ini untuk tanbihat pada mukriin juga. Di detail di situ. Perhatikan.
Capek-capek dah dia. 2 ayat dah capek, dia tawakal Allah, tak apa-apa. Kenapa? Ingat, ilmu itu amanah. Ilmu itu amanah. Ini yang disebut dengan apa? Tablighul Qur'anil Karim ala kaifiyati as-sahihah. Betul-betul kita sampaikan dengan cara yang benar. Bagaimana kita ambil begitu kita sampaikan ilmu. Itu amanah. يتألف القرآن الكريم من سور يتألف القرآن الكريم من سور وتتألف سور القرآن من آية وتتألف الآيات من كلمات وكل كلمات تتألف من أحرف فأصغر وحدة في القرآن الكريم هو الحرف والثواب يدور حوله فلو ضيع الإنسان الحرف ضيع ثوابه فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Nah, Al-Quran itu tersusun daripada surat-surat. Dan surat-surat itu tersusun daripada ayat-ayat. Dan ayat-ayat itu tersusun daripada kata min kalimat. Dan setiap kalimat, setiap kata tersusun daripada huruf. Maka fa asgharu wahdati fil Qur'ani huwal harfu. Maka yang paling kecil, bagian yang paling kecil daripada Al-Quran itu adalah huruf. Pada huruf itulah yaduru thawab. As-sawabu yaduru haulah. Kenapa? Karena dia partikel yang paling kecil. Nah, sama kalau kita ucapkan manusia. Mana manusia tu? Yang ada kan Zaki, Kuzdihar, Ustaz Imam, ya? Ustaz apa? Khaisar. Ada kan? Tapi semuanya adalah manusia kan? Ya kan? Jinsunnya kan? Manusia kan? Yang masuk pada berarti semua kan no ni. Apa gitu juga Al-Quran. Kalau kita lihat paling kecilnya apa? Huruf kan? Huruf. Maka berputarnya pahala itu pada huruf. Kita bilang manusia. Berdosa enggak manusia ni? Berpahala enggak dia? Ya dapat pahala atau dosa itu pada orang. Kan gitu. Pada begitulah hurufnya. Begitulah Quran ini. Berputar pahalanya pada huruf itu. Dakik. Detail kita menjaga huruf itu. Di mana makhrajnya. Bagaimana sifatnya. Bagaimana ketika huruf itu masuk dengan huruf lain dalam kata. Menjadi kata. Detail kita perhatikan. Khalaqakum. Bagaimana kho berdiri sendiri. Nampak rakhawannya ketika keluar. Kho. La. Ko. Ko dengan kho mesti seimbang. Sama-sama isti'la dia. La mesti istifal. Nampak walaupun diapit oleh 2 isti'la. Khalaqaku. Lalu balik kepada mim. Tidak mubalaghah ketika balik pelan. Khalaqakum. Khalaqakum. Dilatih. Ada situ berputar pahala di situ. Kalau kita menyepelekannya atau tidak memperhatikannya, bayal insanu harfa, baya'a thawabahu. Cerita pahala ni tak terasa sekarang. Siap mati baru terasa. Pahala ni tak terasa. Oh ya pahala dia. Meninggal, situ baru tahu mana ya. Rupanya bacanya abal-abal menyesal. Ya kan? Penyot-penyot semua. Pahalanya penyot-penyot. Tak ada yang rapi dijaganya. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf dapat satu kebaikan, satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan 10. Dan tidak dikatakan alif lam min harfun, walakin alifun harfun. Luar biasa. Satu huruf, satu alif, satu kebaikan.
Lamun harfun, satu kebaikan lagi. Wal mimun harfun, satu kebaikan. Berapa huruf itu? Apalagi yang enggak lancar-lancar hafalan itu, diulangnya 100 kali satu pojok. Maka sebenarnya kalau dia memahami ini dengan betul, dengan iman dia, semakin semangat dia. Ini muskilahnya kan di malas itu muskilahnya. Ya. Qala hadithun hasanun sahih. Terus. قال ابن الجوزي وأما عدد حروف القرآن فأجمعوا على 300 ألف واختلفوا في الكسر الزائد على ذلك فإذا أخذ بالعدد المجمع عليه 300 ألف وضربنا ب10 حسنات كان الناتج 3 ملايين حسنة ولم يقل من قرأ كلمة وإنما قال من قرأ حرفا لذلك وجه العلماء عنايتهم لدراسة الحروف. Imam Jauzi, Imam Ibnul Jauzi ini mau menampakkan kepada kita, ini begini banyaknya. Dihitung sama beliau. Berapa? Kalau dikumpulkan 300.000 huruf. 300.000 itu dikali 10. Ya kan? Jadi 3 juta 300.000 3 juta huruf, 3 juta pahala yang terdapat dalam Quran itu kalau kita baca. Enak bilangnya itu 3 juta pahala. Tak ada bayangan. Kalau saya bilang 3 juta dolar. Bayangan semua. Kenapa di dunia kan? Ini kesana nanti. Tapi asar daripada pahala yang banyak itu, dapat kebaikan kita sudah kita rasakan di dunia. Ada satu hal, ketika orang tu baik dan selalu dalam kebaikan dan selalu banyak dapat pahala. Dia apa satu hal itu? Mutmain qalb. Hati orang mukmin itu tenang. Itu yang tak bisa dibeli. Tenang hatinya. Dia risau juga, terkadang ada sedih, ada senang, tapi hati kecilnya itu tenang. Pas dia risau, sakit, balik dia tahu tempat titik dia balik ke mana. Ketika dia balik ke Allah, tenang lagi. Dia balik ke Allah, tenang lagi. Ini telah satu daripada dampak kebaikan yang sebelum nanti dirasakan hakikatnya di akhirat. Mutmainul qalb. Siapa yang paling terasa itu? Orang bersama Quran. Tapi bisidqi, dengan benar. Tapi kalau enggak juga. Cukup ya. Kita berhenti sampai di sini ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan jazak. Kita tutup dengan salawat Nabi. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.